Capek konten rame tapi saldo ATM nggak nambah. Gini cara memonetisasi audiens lewat produk digital kita sendiri. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana caranya kita sebagai seorang content creator untuk bisa bikin produk digital kita sendiri. Gue akan bahas di video kali ini dari mulai dasar-dasarnya, teorinya seperti apa, dan kira-kira produk seperti apa yang kita kemudian bisa buat dan kemudian kita bisa jual gitu ya. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk dalam materinya tentang apa sih yang dimaksud dengan produk digital. Oke, jadi sini penjelasannya. Jadi, halo kreator masa depan, pernah terpikir nggak kalau misalnya hasil karyamu itu seperti tulisan, desain, atau video itu bisa menjadi sebuah aset yang menghasilkan uang secara terus-menerus tanpa harus repot mengirim paket fisik ke kurir gitu ya. Lalu di sini itulah yang dinamakan dengan produk digital. Sederhananya itu adalah produk yang tidak bisa disentuh secara fisik, tapi manfaatnya bisa langsung dirasakan setelah di-download atau diakses lewat internet. Mengapa produk digital ini sangat menarik? Ya, ini ada beberapa alasan kenapa produk digital ini kemudian menjadi sangat menarik ya. Yang pertama adalah keunggulannya adalah hemat biaya. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan produk digital kita sendiri, kita tidak perlu gudang atau biaya produksi fisik yang mahal. Semuanya kita bisa bikin melalui laptop kita doang, lalu kemudian kita bisa distribusikan ke orang-orang lain. Jadi produk digital itu sangat enak karena kayak gitu ya, nggak perlu jual fisiknya. Habis itu berikutnya di sini ada buat sekali jual selamanya. Kamu cukup bekerja keras sekali lalu produknya bisa dibeli berkali-kali gitu ya. Ini juga salah satu keunggulan dari produk digital. Meskipun buat gue pribadi kalau gue bikin produk digital gue nggak terlalu suka kalau misalnya gue bikin produk digital cuma sekali jebret terus habis itu gue jual berkali-kali gitu doang terus tanpa ada update gitu ya. Gue suka banget gitu mengupdate produk digital gue. Kan misalnya contohnya kreator viral, kreasi AI, ada Cinema AI yang gue bikin itu semuanya selalu gue update setiap hari gitu ya. Jadi orang-orang kalau misalnya beli kursus gua itu selalu dapat ilmu-ilmu terbaru dari gua gitu ya. Enggak cuman sekali beli terus habis itu ilmunya outdated nanti lu harus beli lagi segala macam, enggak. Lu sekali beli lu dapat banyak hal dari gua. Jadi gua selalu update kayak gitu ya. Jadi ya ini sekalian promosi ya teman-teman, kalau misalnya tertarik linknya ada di deskripsi di bawah bisa cek sendiri sana ya. Oke, so sekarang habis itu berikutnya di sini ada beberapa keunggulan lainnya adalah distribusinya cepat. Pembeli langsung bisa menerima file begitu mereka membayar. Ya kilat gitu, langsung up to date gitu ya. Enggak perlu harus bukunya dikirim dulu, nunggunya berapa hari segala macam untuk kelamaan gitu ya. Jadi distribusinya sangat cepat. Yang keempat adalah tanpa batas geografis. Orang dari luar kota bahkan luar negeri itu bisa membeli karya kita. Tergantung kalau karya kita itu berhubungan tentang apa. Entah itu template, desain, video, atau mungkin juga satu software tertentu itu bisa di-download di negara bagian mana lalu kemudian bisa dipakai sama mereka. Jadi itu ya. Nah, singkatnya produk digital adalah cara cerdas untuk mengubah pengetahuan atau keterampilan yang kamu miliki menjadi sebuah penghasilan yang lebih gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen balik lagi ya pada teman-teman content creator gitu ya buat sekarang kalau teman-teman itu cuma mengharapkan dari endorse doang itu bisa dapetnya dikit banget, apalagi Google AdSense itu dapetnya dikit banget ya. Kalau misalnya teman-teman itu bisa mengembangkan produk digital teman-teman sendiri itu akan menjadi jauh lebih menguntungkan gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada sedikit pertanyaan ya. Jadi jika kamu punya kekuatan untuk membuat suatu file digital yang sangat membantu orang lain, kira-kira file itu berisi tentang apa ya? Apakah tentang tips memasak, desain poster, atau tutorial main game ya? Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi di sana gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada beberapa jenis-jenis produk digital yang cocok untuk para pemula. Jadi buat para pemula, content creator pemula gitu yang pengen banget bikin produk digital, itu teman-teman bisa mulai melakukan eksplorasi di sini ya. Ini ada beberapa contohnya. Jadi jangan pusing dulu ya, produk digital itu tidak selalu harus berupa aplikasi atau software yang rumit gitu ya. Ada banyak produk digital, produk pilihan sederhana yang bisa kamu buat hanya dengan modal kreativitas dan alat yang sudah kamu punya. Berikut adalah tabel jenis produk digital yang paling populer dan sangat ramah untuk pemula ya. Yang paling sederhana sebenarnya kita bisa bikin yang namanya adalah ebook panduan. Ya, penjelasan singkatnya adalah buku elektronik atau PDF yang berisi informasi tentang sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Tentang misalnya contoh nyatanya kayak tutorial memasak, tips diet, atau cara belajar main gitar segala macam. Itu bisa juga kita bikin dengan menulis sebuah ebook. Apalagi sekarang udah ada AI, semuanya kita bisa tanya sama AI, lalu kemudian kita bisa bikin sebuah ebook yang bagus gitu ya. Lalu kemudian di sini template desain siap pakai yang tinggal diubah teks atau gambarnya. Template Instagram, kartu undangan, atau desain CV gitu ya. Bisa di sini yang ketiga ada preset atau filter, pengaturan warna otomatis untuk foto atau video. Video ini juga bisa ya, fitur foto ala estetik dan seterusnya. Kursus video, rekaman sederhana saat kamu menjelaskan sesuatu, kursus dasar menjahit atau cara edit video di HP dan seterusnya. Aset digital, bahan baku untuk membuat karya orang lain, icon lucu, font buatan sendiri, atau musik latar atau background musik kita sendiri gitu ya. Nah,
Fun fact, nih gue kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau buat gue pribadi, gue pengen ngasih sesuatu hal yang sangat valuable ke orang lain. Jadi gue nggak terlalu suka bikin sesuatu hal tuh cuma dikit, nggak seru banget gitu ya. Kalau gue biasanya membuat sesuatu itu gue sangat-sangat detail dan gue sangat sesuatu itu gue bikin bener-bener sampai ke akarnya gitu ya, sampai bener-bener lu dapat semuanya gitu ya. Kalau lu beli kalau teman-teman beli kursus gue, terutama kayak kreasi AI, sinema AI atau kreator viral, itu isinya udah banyak banget. Itu isinya ada ebook atau panduan, ada template desainnya, ada berbagai macam contoh prom-promnya segala macam, ada preset filternya, ada kursus videonya, ada kayak begini ya, ada tutorial videonya segala macam, ada aset digitalnya juga macam-macam ya. Jadi prom AI itu udah banyak banget. Jadi teman-teman kalau beli kursus gua itu satu doang itu isinya luar biasa gila. Gua kasih lihat, ini contohnya kreator viral ya. Nih gua kasih lihat. Ini di kreator viral ini teman-teman bisa dapetin materinya segini banyak. Lalu kemudian di sini ada softwarenya juga, custom game gitu ya di kreator viral. Dan ini gua update setiap hari ya. Kalau gua ada satu ide lagi untuk bisa membuat konten yang lebih viral segala macam, lalu untuk bisa mengembangkan produk digital jadi lebih bagus lagi, itu selalu gua update. Ini baru kreator viral ya. Kalau teman-teman lihat lagi yang lainnya lagi itu kreasi AI, wah gila. Itu udah ruwet banget gitu, diagramnya segala macam bla 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 gitu ya. Ini kan ada ininya, dari diagram kayak begininya itu sangat ruwet banget tuh kalau kreator viral. Jadi udah banyak banget contoh-contohnya gitu ya. Nah harapan gua adalah kalau teman-teman gitu kan nanti gitu ya, ya mungkin buat pemula dasar-dasar nggak apa-apa lah bikin ebook penjualan segala macam kayak gitu, template desain segala macam nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mulai berkembang bisnisnya, pastikan adalah untuk bisa meningkatkan trust kepercayaan orang lain dan untuk bisa memberikan value ke orang lain lebih banyak, buat sesuatu hal yang lebih dari itu. Buat sesuatu hal yang lebih dari ebook, panduan, template desain segala macam, masukin ke dalam satu lalu kemudian jual gitu ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang lain bisa dapat value-nya dan orang lain bisa jadi lebih pinter gitu ya. Itu tujuannya sih sebenarnya. Kalau gue bikin kayak kursus gue lengkap banget, kenapa kayak gitu? Karena gue pengen bikin orang lain tuh jadi pinter. Harapannya adalah gue bisa sharing kayak begini supaya teman-teman juga terinspirasi gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada ide tambahan yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah checklist. Itu udah pasti ya. Kita bisa bikin checklist tertentu. Misalnya cara masak Indomie yang ala chef bintang 5. Ini checklistnya bla 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 bla. Ini cara panduannya kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa juga dilakukan. Lalu kemudian planner. Habis itu prom AI. Ini yang paling common sih, prom AI ya. Biasanya orang-orang tuh jualan prom segala macam bla bla bla, dimasukin ke dalam satu ebook lalu kemudian dijual. Ya balik lagi ya. Kalau teman-teman mau prom AI boleh aja gitu, ambil satu niche tertentu lalu teman-teman bisa jual dari sana. Habis itu berikutnya di sini ya, intinya adalah apapun keahlian yang kamu punya pasti ada bentuk digitalnya yang bisa dibagikan dan dijual kepada orang lain gitu ya. Jadi nggak perlu berkecil hati, teman-teman bisa kemudian tinggal eksplorasi ide aja lalu kemudian teman-teman bisa masukin ide tersebut menjadi sebuah produk digital kemudian bisa dijual. Lalu kemudian ini ada sedikit pertanyaannya. Jadi teman-teman tim tulisan atau tim visual? Nah, antara membuat ebook yang berisi banyak tulisan bermanfaat atau membuat template desain yang cantik dan praktis. Nah, teman-teman itu tertarik ke arah yang mana nih? Teman-teman suka bikin ebook atau teman-teman suka bikin template desain yang menarik gitu ya. Ya, nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Jadi itu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada link slide 3 itu adalah langkah mudah membuat produk pertama kita. Yang pertama adalah banyak orang gagal memulai karena mereka merasa produknya harus sempurna, padahal produk digital terbaik adalah produk yang selesai dan benar-benar membantu orang lain gitu ya. Berikut adalah alur sederhana untuk meramu produk digital pertamamu. Yang pertama adalah cari masalah sederhana. Apa hal yang bisa ditanyakan orang kepadamu? Itulah yang kemudian bisa jadi produk teman-teman semua. Misalnya orang sering nanya ke gua gitu kan, "Gung, gimana sih caranya untuk bisa belajar AI dengan lebih bagus? Terus kira-kira ada tools AI yang baru nggak? Terus kira-kira prom AI itu seperti apa sih gitu?" Gue sering ditanyain kayak gitu sama teman-teman gue kayak begitu kan. Jadi akhirnya gue kemudian bikin kursus namanya adalah kreasi AI yang tujuannya adalah untuk bisa ngebantu orang-orang yang di luar sana yang pengen belajar tentang AI lebih dalam, itu bisa belajar dari kursus gua itu gitu kan. Nah itu terus juga ada lagi yang nanya, "Gung, gimana sih misalnya bikin video AI, video iklan pakai AI gimana ya?" Nah itu gua pisahin lagi kursusnya namanya adalah Cinema AI dan seterusnya. Jadi kita bisa start dari situ ya, dari base questions. Kalau misalnya kita mau tarik lebih jauh lagi, ada salah satu teknik yang disebut dengan namanya adalah product led SEO gitu ya. Jadi itu adalah satu teknik bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah produk based on pertanyaan, questions yang sering ditanyakan sama orang lain gitu ya, based on query yang ada di Google kayak gitu ya. Jadi ketika kita membuat itu, otomatis produknya akan pasti sangat laku. Kenapa? Karena
orang-orang lain membutuhkan karena orang-orang lain menanyakan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih format yang nyaman jika suka bicara buat video, jika suka menulis buat PDF dan seterusnya. Kalau buat gue lebih suka ngomong kayak begini, gue ngejelasin segala macam dan gue ngejelasin secara detail. Ini tombolnya ini di sini segala macam kayak gitu. Jadi gue selalu biasanya kalau misalnya gue bikin kursus isinya adalah video-video gue gitu, ngejelasin tentang berbagai macam hal dan berbagai macam software custom karena gue software engineer, gue biasanya gue bikin software gitu ya. Habis itu berikutnya di sini yang ketiga adalah gunakan alat yang sudah ada, jangan beli software mahal dulu, gunakan beberapa software yang gratisan gitu ya. Itu juga bisa dipakai. Tuh. Kemudian berikutnya di sini buat versi minimalis MVP. MVP itu kepanjangan dari minimum viable product. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah produk yang seminimal mungkin lalu kemudian kita jual di market. Ketika produknya terjual di pasaran, lalu kemudian barulah kita kemudian secara terus-menerus mengembangkan produk ini perlahan demi perlahan kayak gitu, disebut dengan MVP atau minimum viable product. Kalau misalnya kita mau tarik lebih jauh lagi, ada namanya PMV, itu sebutan kepanjangan adalah product market fit. Jadi bagaimana caranya kita bisa memfit produk kita ke dalam market. Jadi tapi itu lebih luas lagi ya. Cuma intinya adalah kita belajar itu aja dulu. Bagaimana cara kita bisa membuat versi minimalnya dari produk kita yang disebut dengan MVP. Rekomendasi alat ajaib untuk pemula. Jadi yang pertama adalah jika ingin membuat e-book atau panduan, gunakan Canva atau Google Docs gitu ya. Mudah digunakan dan banyak pilihan template dan cantik. Template media sosial bisa pakai Canva. Kalau video tutorial bisa pakai CapCut atau Loom. Kalau digital planner bisa pakai Notion segala macam. Sebenarnya tapi ada salah satu tools lagi yang di luar dari sini yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan juga, yang namanya adalah Makanut yang gue pakai sekarang nih di dalam video ini ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi pencatatan yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menstrukturkan kursus-kursus teman-teman itu bisa jadi jauh lebih cepat, dan dia itu juga punya fitur AI yang terintegrasi di dalam aplikasi catatan ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin buku kursus digital itu enak banget. Ini udah Makanot ini tersedia secara gratis dan bisa langsung diajak ngobrol gitu lah. Di sininya bisa diajak ngobrol, terus habis itu bisa ya kita bisa menggunakan fitur AI yang ada di dalam sini. Jadi enak banget lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik ya nanti gua akan taruh linknya di deskripsi bawah ya. Kalau teman-teman tertarik nanti bisa download Makanot sini dan bisa pakai gitu ya untuk bisa bikin ebook panduannya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada tips alkemis. Jangan terjebak overthinking. Mulailah dengan sesuatu hal yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 3 sampai 5 hari saja. Fokuslah pada memberikan solusi, bukan sekedar estetika. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan value sebanyak-banyaknya ke orang, bukan cuman kayak bikin estetika segala macam. Ini harus ada desain, ada gambar segala macam. Kelamaan gitu kan. Kalau buat gue tipikal gue ini bahkan kalau teman-teman lihat semua video gue nggak ada video gue yang diedit sama sekali. Jadi gue intinya gue ngomong aja materinya begini, teorinya begini, lalu isinya begini gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya baru mulai pemula gitu ya, langsung aja bikin dulu gitu, nggak usah terlalu banyak pikir, nanti malah jadi ribet sendiri gitu ya. Lalu kemudian di sini ada pertanyaannya. Jadi ayo main tebak-tebakan ide, lengkapi kalimat berikut ini ya. Jika saya punya waktu 1 jam untuk mengajari seseorang tentang satu hal yang saya kuasai, saya akan mengajari tentang cara apa. Nah ini akan kalau teman-teman komentar di bawah, nanti teman-teman bisa kita bisa berdiskusi satu sama lain untuk bisa kemudian ya mengulik gitu kira-kira skill set yang teman-teman punya apa, lalu kemudian bisa dijadikan produk digital seperti apa. Nanti kita bisa komentar berdiskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah jawaban di titik ini itu adalah cikal bakal dari produk digital pertama Anda ya gitu kan. Jadi kalau kita punya skill set tertentu lalu dari eksplorasi sebelum, nanti kita akan bisa berubah jadi sebuah produk digital kita sendiri. Lalu kemudian berikutnya di sini yang slide 4 adalah cara menjual produk digital pertamamu gitu kan. Nah banyak pemula merasa takut saat harus menjual produk digital kita. Tenang, kuncinya bukan memaksa orang untuk membeli, tapi menunjukkan bagaimana produknya bisa mempermudah hidup mereka. Berikut adalah beberapa perbandingan cara menjual yang bisa perbandingan cara menjual yang bisa kamu pilih. Teman-teman bisa menjual produk digital teman-teman melalui marketplace kayak Karya Karsa, Tip-Tip, Gumroad, Etsy. Wah, ini luar negeri semua. Tapi kalau sebenarnya kalau yang sederhana itu ada namanya link ID sih yang untuk penjualan produk digital, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau gue untuk jualan produk digital gue biasanya gue pakainya link ID gitu ya, karena yang paling sederhana lah itu ya. Media sosial juga bisa, Instagram, TikTok, dan WhatsApp itu bisa langsung menyapa calon pembeli dan membangun kepercayaan, itu juga bisa itu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada link bio ya, kita bisa pakai Linktree, BioLink dan Mayar, gue nggak tahu ya. Pokoknya intinya tinggal cari aja di Google gitu ya, platform untuk menjual produk digital. Itu pasti nanti bakalan keluar banyak banget platformnya di sana. Nah tips sederhana agar jualan kamu laku itu ada beberapa. Yang pertama adalah berikan sampel gratis, misalnya kasih 2 halaman gratis di ebook kamu agar orang lain tahu isinya bagus gitu ya. Kalau buat gue pribadi, gue nggak terlalu suka ngasih isi dari ini gue ya. Kalau gue sih biasanya gue ngasihnya lead magnet, kalau enggak gue ngasih video kayak begini gitu kan. Gue ngasih video-video gini yang kemudian gue kasih
ke gratis ke orang-orang gitu ya. Tapi kalau misalnya isi e-booknya ya jangan, kalau bisa jangan gitu. Terus ada, kalau gue biasanya gue kasih isinya adalah beberapa hal-hal yang sederhana aja, kayak misalnya contoh-contoh prompt. Kalau misalnya kayak begitu, kalau teman-teman jualan prompt AI segala macam itu bisa juga gitu. Intinya adalah ambil bagian kecil dari kursus kita yang kemudian kita bisa jual di kita bisa kasih supaya orang tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ceritakan kenapa kamu harus membuat produk digital ini. Orang lebih suka membeli dari manusia dibandingkan robot. Tinggal jelasin aja kenapa sih teman-teman bikin produk digital ini, ada alasan tertentu dan ada ya kenapa gitu. Nanti dari situ itu orang-orang atau pembeli akan jadi jauh lebih relate. Kemudian berikutnya ada gunakan testimonial. Jika ada teman-teman yang sudah mencoba dan terbantu, bagikan pendapat mereka gitu ya. Lalu kemudian di sini ada komentar lagi. Jadi promosi terbaik adalah dengan tetap memberikan konten bermanfaat secara rutin. Jika orang terbantu dengan konten gratismu, mereka tidak akan ragu untuk membeli produk berbayarmu. Jadi gini ya. Jadi kalau gua itu biasanya gua ngasih segala macam gitu ya, tutorial segala macam, teori segala macam itu semuanya secara gratis. Kenapa kayak begitu? Karena kalau misalnya gua kasih gratis kayak gitu, orang-orang akan trust level orang terhadap gua akan jauh lebih meningkat gitu ya. Kadang-kadang ada orang juga yang benar-benar pelit banget gitu ya, benar-benar nggak mau ngasih value sama sekali gitu di bagian free mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pelit gitu ya, kalau teman-teman ya tergantung sih, kalau teman-teman udah punya personal branding yang bagus gitu ya, oke-oke aja pelit ya, tetap orang-orang tetap akan percaya. Tapi kalau teman-teman pelit tapi personal brandingnya jelek, nah itu akan mati sendiri gitu ya, susah banget jualan produknya. Jadi kalau bisa buat teman-teman itu kasih konten-konten yang memberikan value itu di awal, lalu kemudian nanti dari situ bergerak gitu ya, baru mulai jualan-jualan produk segala macam. Ketika trustnya sudah terbangun, teman-teman bisa jualan produk apapun yang teman-teman mau gitu ya. Yang paling susah adalah dari produk digital ini adalah bagaimana cara kita bisa membangun trust ke orang lain kayak gitu ya. Nah, ini ada salah satu buku ya, kalau teman-teman ya yang masih pelit gitu ya, yang nggak mau ngasih sama sekali value ke audiensnya segala macam, bisa baca buku yang namanya adalah Give and Take, di mana di situ kalau orang pelit itu biasanya malah jadi kena batunya sendiri. Ada salah satu perusahaan pelit namanya American Airlines apa segala macam yang ngerusakin gitar orang. Nah, kemudian gitar tersebut sama si musisinya dijadiin sebuah lagu. Akhirnya saham dari perusahaan tersebut jatuh nyusruk gitu ya, sampai benar-benar hampir ke nol, hampir bangkrut tuh perusahaan gara-gara lagu gitu ya, gara-gara lagu itu yang kemudian jadi viral. Nah, makanya di dalam dunia ini pastikan adalah kalau misalnya kita hidup itu ya, balik lagi ini pesan moral ya, kalau bisa jangan pelit lah, bagi-bagiin gitu kan. Kalau misalnya kita punya ilmu tertentu segala macam, kasih value, kasih aja, tapi tetap juga kita kalau misalnya mau bikin produk digital, tetap bikin produk digital yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi orang lain dapat value-nya, tapi kalau mau dapat extra value-nya bisa beli dari produk-produk digital kita juga, supaya kita bisa punya sustainable bisnis ke depannya dan bisa tetap kasih value ke orang lain kayak gitu. Itu tujuannya sih. Ya, paling itu aja sih ini kesimpulan ya, dan semangat buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman baru banget memulai ya, pasti tahapannya ada, yang pertama adalah pahami, pilih dan buat dan jual dengan cara yang benar gitu ya. Nah, ini ada pesan penutupnya, jangan tunggu sampai pakar atau ahli untuk berbagi. Mulailah dengan apa yang kamu tahu sekarang, karena di luar sana pasti ada orang yang sangat mencari solusi yang kamu miliki. Kenapa jadi jangan teman-teman tuh kayak minder duluan. Gue nggak ngerti, gue nggak bisa gue nggak tahu apa yang jual, gue tuh bego, gue segala macam. Enggak bro, ini gue kasih tahu ya, hampir 70% orang Indonesia kalau nggak salah, 60% orang Indonesia itu nggak lulusan SD kalau nggak salah ya. Jadi hanya sedikit banget orang-orang yang punya kemampuan untuk punya kemampuan kognitif yang bagus gitu ya. Kayak misalnya gue cukup beruntung, gue bisa lulus sarjana segala macam kayak begitu. Nah, itu tapi di luar sana banyak banget teman-teman orang-orang lain yang membutuhkan ilmu yang teman-teman punya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ilmu sesuatu, jangan minder duluan gitu ya. Teman-teman itu lebih pinter dibandingin orang-orang yang ada di Indonesia lainnya gitu kan. Jadi kalau mau bikin produk digital, bikin aja dulu, nggak usah minder kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, ini abis itu berikutnya di sini ada penjelasan lagi. Bagikan tulisan ini kepada satu temanmu yang punya bakat luar biasa tapi masih belum berani untuk mulai menjual karya secara digital. Mari kita sukses bareng-bareng ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman punya
temen yang dia tuh pinter tapi nggak punya produk digital, mungkin bisa sharing video ini ke teman kalian itu ya. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalnya ide dia tuh pinter tapi tidak membuat sebuah produknya dia sendiri, sayang aja kepinterannya. Karena masih banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin butuh kepinterannya. Makanya dari video ini juga gue encouraging teman-teman yang pinter, please gitu kan, ngajarin orang-orang lain yang ada di luar Indonesia ini supaya orang-orang lain bisa juga jadi lebih pintar gitu ya. Dan kita keluar dari garis kebodohan gitu kan. Orang-orang Indonesia kan kebanyakan kan gitu ya, malas, bodoh kayak gitu ya. Kita bisa keluar dari jalur itu gitu ya. Kalau misalnya banyak orang-orang Indonesia kemudian ngajar lagi, dan banyak orang-orang Indonesia yang memberikan value lagi dan bikin produk-produk digital seperti ini gitu. Sip, paling itu aja yang gue bisa sampai di video kali ini. Mudah-mudahan balik lagi ya, kalau videonya bermanfaat jangan lupa bantu teman-teman share, like sama komen. Terus itu website gue juga di akunsono.com. Kalau mau ngobrol bisa lewat sana ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, bye.